Halo saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa lagi dalam ibadah online GPD Eklesia Jalan Tamrin Palu hari ini. Saya percaya rancangan Tuhan bagi kita sekalian adalah rancangan damai sejahtera. Sebab itu mari kita beri hati kita, baik saudara yang di rumah atau dimanapun saudara berada, ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Hari ini kita akan segera mulaikan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita agungkan Dia. Dan kita berkata bahwa haleluya, Yesus yang terbaik. Amin. Makasih Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, Engkau Allah yang besar, Dia Raja kami, dipuji
disembah, Engkau yang dimuliakan Tuhan, yang layak ditinggikan. haleluya, Haleluya Yesus Engkau Tuhan yang hebat bagi kami, Engkau Allah yang setia, Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, Bagimu segala hormat pujian Tuhan, bagimu segala pengagungan. Yesus, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang besar. ajaib kuasamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang setia. Mari kembali lakukan pujian ini dari awal. Haleluya 12 kali. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya Engkau Tuhan. Haleluya, oh haleluya, 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 ajaib Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang setia bagi kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan, bimbingan-Mu sempurna bagi kami. Saat ini kami bersama-sama, kami lagi bersekutu, berhimpun, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Engkau telah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Tuhan menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami akan beribadah bersama-sama, baik kami yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu bagi kami sempurna dan melebihi dari segala-galanya. Terpujilah Tuhan. Kami buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, penebus kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan muliakan Dia dan kita akan agungkan Dia dengan satu pujian. Hatiku penuh nyanyian, kita bersorak bagi Dia. Amin. hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, oh hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. sembahlah, Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. sembahlah, Sembahlah dan
pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Amin. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan, Allah kita yang hebat dan luar biasa. Saya percaya lewat pujian hari ini kita diberkati semuanya. Kita akan siapkan hati kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang di rumah. Mari kita persiapkan hati kita hari ini. Kita akan diberkati lewat firman Allah, dan berikanlah hatimu yang terbaik. Kita buka untuk Dia. Roh Kudus yang manis. Haleluya, puji nama Tuhan. Engkaulah Tuhan yang baik. Amin. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Engkau Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, Engkau Allahku, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Haleluya. datang penuhiku. Engkau Tuhan, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sekali lagi dari awal, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, Engkau Allah yang besar. datang ke atas. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis,
datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang sekali lagi datang penuhiku. Haleluya, datang penuhi kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, datang urapi. Engkau Allah yang setia bagi kami, amin. Segarkanku, Roh Kudus yang manis, datang penuhi kami, datang penuhi ya Tuhan, amin. Datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Dari tempat ini Tuhan, kami menyatakan Engkau Roh Kudus yang manis bagi kami, yang melawat dan memelihara kehidupan kami ya Allah. Kalau kami masih bisa berdiri sampai hari ini dengan tegak, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Amin. Sebab itu di hari ini kami percaya Tuhan sudah ada bagi kami. Amin, amin. Dan memberkati setiap kami yang mengikuti Amin, ibadah hari amin. ini. Dan kami lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami, dan kerjakanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu ya Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar pengurapan khusus bagi hamba-Mu ya Allah. Kuatkan kami semua, teguhkan kami semua. Biar setiap hati kami menerima benih firman itu, dan benih itu akan tumbuh sampai dia berbuah dan menghasilkan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan yang masih kita laksanakan dengan cara online. Hari ini pula kita seluruh umat Kristiani di seluruh dunia adalah memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Untuk itu kita akan berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga pada hari ini. Kita awali dengan sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 62. Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Yesus bertolak dari keadaan murid-murid Tuhan saat itu. Ia adalah roti yang turun dari sorga. Dalam konteks ini kita melihat banyak murid-murid menjadi tawar hati, lalu banyak yang mengundurkan diri. Dan berdasarkan hal ini, Yesus bertanya, bagaimanakah jikalau kamu melihat nanti anak manusia naik ke tempat sebelumnya ia berada. Yesus di dalam menyampaikan banyak hal sesuai dengan kehadirannya di dunia ini untuk menjadi juru selamat. Hal-hal yang penting yang akan dialami oleh Yesus sebelumnya ia menyampaikan lebih dahulu.
Inilah keunikan dari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan menulis hal-hal yang akan terjadi kelak. Beda dengan surat kabar ataupun majalah yang seringkali menulis peristiwa-peristiwa yang sudah berlaku atau sudah terjadi. Tetapi Yesus, hal-hal yang dia akan alami lebih dahulu dia sampaikan secara terus terang kepada murid-murid dan para pendengarnya. Ini kita lihat adalah prinsip firman Tuhan yang kita bisa temukan di dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-7 dan juga Bilangan 23 ayat yang ke-19. Amos 3 ayat 7 kita bisa lihat, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi Tuhan tidak melakukan sesuatu sebelum ia menyampaikan lebih dahulu kepada manusia yang merupakan keputusannya yang disampaikan oleh para nabi-nabi dan para hamba-hambanya. Juga tadi dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, ayat itu berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi apa yang akan terjadi diberitahukan lebih dahulu, dan apa yang sudah diberitahukan itu pasti akan dilaksanakannya. Itulah sebabnya Yesus pula demikian, dalam kehadirannya di dunia ia menjelaskan apa yang dia akan buat. Dia akan dibenci, dia akan disiksa, dia akan mati disalibkan, dia akan dikuburkan, dan dia juga akan dibangkitkan. Pada hari-hari lalu kita sudah melihat semua itu sudah diajarkan oleh Yesus sebelum hal itu terjadi dan menjadi pengalamannya. Demikian pula dengan kenaikannya ke surga. Dia lebih dahulu telah mengajarkannya. Pada ayat ini kita lihat tadi bahwa dia berkata nanti anak manusia akan kembali ke asalnya, yaitulah pergi ke surga. Nah, puji Tuhan, kalau hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga, dan sesuai ayat permulaan tadi dipertanyakan, bagaimana seandainya nanti kalau mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke surga? Kita akan melihat beberapa hal yang terjadi sehubungan dengan kenaikannya Yesus ke surga. Ada hal-hal yang perlu kita tahu. Mari yang pertama kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di sini Yesus mengajarkan bahwa bila ia pergi ke tempat asalnya, atau bila ia kembali ke surga, dia naik ke surga, dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu, berguna bagi kita, berguna bagi orang percaya. Apakah kegunaannya? Kita lihat yang pertama, bahwa ia akan mengutus penghibur untuk datang kepada kita. Ayat ini kita sudah lihat tadi bahwa penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi keuntungan ataupun kegunaan bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, kenaikan Yesus ke surga adalah penghibur itu akan datang. Siapakah penghibur yang disebutkan dalam ayat ini? Tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus.
Kita lihat dalam ayat pasal 14. Kita mundur ke Yohanes pasal 14 ayat 16 mulai. Kita lihat ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini pun bicara tentang Roh Kudus. Tadi dalam pasal 16 Roh Kudus sebagai penghibur. Dan dalam pasal 14 kita lihat Roh Kudus akan datang sebagai penolong. Itulah sebabnya Yesus berkata, Dia akan datang kalau ia kembali ke surga. Kalau Yesus naik ke surga. Kegunaannya bagi kita adalah Roh Kudus akan datang di dunia ini. Dan sangat berguna bagi kita orang percaya. Sebab dia akan menjadi penghibur dan dia juga akan menjadi penolong. Kita baca terus ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan itu akan datang, akan diam di dalam kita sebagai penghibur dan juga sebagai penolong bagi kita. Bahkan dikatakan dalam ayat lain bahwa dia akan mengajarkan hal-hal yang akan datang. Mari kita lihat ayat 26 pasal 14. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang akan datang setelah Yesus naik ke surga, gunanya bagi gereja sebagai penghibur dan juga sebagai penolong. Dan dikatakan di sini dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi itulah yang menjadi kegunaan bagi kita tatkala Yesus naik ke surga. Dan ini digenapi dalam Kisah pasal 2. Di sana kita lihat pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Itu pada Kisah pasal 2. Bisa kita baca itu kalau kita punya waktu, tapi kali ini kita tidak bisa membaca semuanya. Tetapi dalam Kisah pasal 2 itu Roh Kudus dicurahkan. Apa yang terjadi di sana? Murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini telah menjadi sejarah, itu telah terjadi. Kalau kita melihat tahunnya, diperkirakan ini terjadi pada tahun 30 Masehi. Pencurahan Roh Kudus telah terjadi. Tetapi bagi kita gereja di akhir zaman, Roh Kudus dan dipenuhkan dengan Roh Kudus itu bukanlah hanya sejarah, tapi harus menjadi kenyataan di dalam setiap hidup kita, menjadi pengalaman kita. Kita harus tetap mengalami dengan pribadi Roh Kudus sebagai orang percaya. Ini sangat penting saudara-saudara, karena kita hidup di akhir zaman. Kita melihat bagaimana anjuran Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 dan 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tidak hanya menjadi sebuah sejarah masa lalu, tapi harus menjadi kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita berhubungan, kita hidup bergaul, kita hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya kita mengetahui hal-hal yang akan datang, yang bisa dibukakan kepada kita. Dan juga Rasul dalam surat Yudas pasal 1, karena Yudas hanya satu pasal, kita bisa lihat ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih,
Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Jadi selama kita hidup dan kita berdoa, kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Nah, ini kegunaan Yesus naik ke surga adalah Roh Kudus datang ke dalam dunia. Hidup di dalam pribadi-pribadi setiap orang percaya. Kegunaan yang kedua kita lihat, saudara-saudara, Yesus naik ke surga dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Manfaat yang kedua, kenaikan Yesus ke surga untuk kita gereja, untuk kita orang percaya adalah Tuhan menyiapkan tempat bagi kita di surga. Yesus naik ke surga adalah menyiapkan tempat bagi kita. Dan dia berkata kalau tempat itu sudah selesai, dia akan kembali menjemput kita supaya kita bisa diam bersama-sama dengan dia. Di dalam Yudas pasal 1 tadi ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Rasul Paulus tadi berkata dalam Efesus pasal 5 bahwa kita harus senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Senantiasa, tak henti-hentinya. Lalu kita berdoa juga, harus berdoa di dalam Roh Kudus. Itulah kegunaannya kita sebagai orang percaya yang telah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Yesus berjanji bahwa ia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Supaya bila tempat itu sudah selesai dibangun, selesai disediakan oleh Tuhan, maka dia akan kembali menjemput gerejanya, menjemput setiap orang percaya supaya kita bisa diam bersama-sama dia di dalam kerajaan surga. Di dunia kalau kita tidak punya tempat, itu sebuah kesulitan yang besar. Apalagi kita yang berada di Kota Palu dan sekitarnya, di pasca gempa yang melanda daerah kita ini, betapa pentingnya tempat untuk kita berteduh. Banyak rumah yang sudah hancur, banyak rumah yang tenggelam di likuifaksi, dan banyak orang yang membutuhkan tempat. Pemerintah dengan uluran tangan orang-orang para dermawan, maka kita melihat pemerintah bisa menyiapkan tempat-tempat hunian, walaupun istilahnya hunian sementara, atau pula ada yang sedang dibangun hunian yang tetap. Tapi firman Allah sifatkan bahwa di dunia ini sungguh kita tidak mempunyai tempat yang tetap. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 13, seperti ditulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-14. Sebab di sini atau di bumi ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Di dunia ini kita tidak punya tempat yang tetap. Artinya sewaktu-waktu, mau atau tidak mau, tempat itu kita akan tinggalkan. Dan memang Tuhan berkehendak seperti itu. Bahwa dia ingin untuk kita tinggal tetap bersama dengan dia. Itulah sebabnya dia berjanji dalam kenaikannya ke surga,
Ia akan menyiapkan tempat bagi kita, tempat untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Di dunia memang kita tidak punya tempat yang kekal, tetapi firman Allah telah menjanjikan kota yang akan datang itu adalah tempat kediaman kita. Dengan iman, seorang bapak yang disebut bapak orang percaya itulah Abraham. Dengan iman dia menantikan suatu kota. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 mulai ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di satu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham melihat kota itu dengan iman. Kota itu dibangun oleh Allah sendiri. Wah, luar biasa. Kalau kita akan tinggal di kota yang dibangun oleh Allah. Di dalam Wahyu kita lihat kota itu, saudara-saudara, luar biasa besarnya. Di dalam Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 10 kita baca. Lalu di dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. 12. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya, sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Itulah gambaran kota yang dibangun oleh Allah, yang disiapkan bagi kita orang yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Besarnya kota ini luar biasa. Di sini ada ukuran yang disebut dengan 12.000 stadia. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Berarti ini berbentuk kubus. Kota yang sangat besar. Tidak hanya disebut di dunia ini kota metropolitan, tapi ini saudara-saudara kota yang luar biasa. Kalau kita hitung 12.000 stadia, stadia itu ukuran panjang yang di dalam buku bahasa Ibrani, bahasa Yunani kita temukan kata stadia itu sebagai stadion yang panjangnya 192 meter kurang lebih. Tapi pada umumnya para ahli Alkitab menafsirkan itu ukuran panjang 200 meter. Kalau kita kalikan dengan 12.000, itu kita akan dapatkan 2.400 kilometer. Kota mana di dunia ini yang panjangnya 2.400 kilometer, lebarnya 2.400 kilometer, dan juga tingginya demikian? Itulah sebabnya saudara-saudara, kita sangat berbesar hati akan tinggal di kota yang sangat dasar ini. Kota yang luar biasa besarnya, penuh dengan
kemuliaan Allah. Untuk itu saudara-saudara, kita perlu setia kepada Tuhan. Walaupun di dunia tempat kita kadangkala bisa rusak oleh bencana alam, tetapi ada kota yang tidak akan pernah rusak lagi. Satu kota yang kita diami untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan sedang menyiapkan itu bagi kita yang percaya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, Yesus naik ke surga. Kita melihat kembali kepada Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga adalah saudara-saudara, Yesus akan datang kembali. Yesus akan kembali ke dunia untuk apa? Menjemput orang percaya. Menjemput saya dan saudara untuk tinggal bersama Dia di kota yang sangat luar biasa ini. Oh puji Tuhan, haleluya. Dia akan kembali. Di Alkitab topik kedatangan Yesus itu saudara-saudara berkali-kali kita temukan. Dia akan kembali. Saudara-saudara, ini topik yang paling ramai dibicarakan hari-hari ini. Datangnya Yesus kembali ke dunia untuk apa? Menjemput orang percaya untuk tinggal bersama Dia di dalam kerajaan sorga. Topik ini saudara-saudara disampaikan oleh Yesus, disampaikan oleh para rasul, disampaikan juga oleh para pengkhotbah hari-hari ini. Tapi kita lihat saudara-saudara, ada satu penyampaian tentang kembalinya Yesus ke dalam dunia ini. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1. Pada saat Yesus terangkat naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1, kita lihat ayatnya yang ke-8 mulai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke sorga. Jadi selain Yesus yang mengatakan sendiri bahwa Dia akan kembali, juga oleh rasul-rasul telah menulis dalam Injil, bahkan dalam suratan-suratan kita lihat penuh dengan janji bahwa Yesus akan kembali. Dan terakhir kita melihat 2 orang saksi yang berdiri dengan berpakaian putih tatkala Yesus terangkat naik ke sorga. Dia berkata seperti yang kita sudah baca tadi, bahwa Yesus yang mereka lihat naik ke surga akan kembali dan juga akan dilihat sama seperti itu. Haleluya. Jadi tentang datangnya Yesus ke dalam dunia merupakan pembicaraan hari-hari ini. Dan bukan cuma hari-hari ini saudara-saudara. Bahkan Yesus masih ada di bumi waktu itu. Murid-murid sudah menanyakan, kapan kesudahan dunia dan kapan engkau kembali pada kali yang kedua? Itu kita bisa lihat dalam Injil Matius 24, saudara-saudara. Bahwa kepada Yesus mereka bertanya, kapan Ia akan kembali? Dan sepanjang sejarah banyak orang yang telah menafsir atau banyak orang yang telah meramal kedatangan Yesus. Tapi banyak yang sudah meleset, belum terjadi. Sampai pada hari ini sudah menjadi topik yang hangat. Yesus segera akan kembali. Bukan berarti kita tidak boleh
memikirkan itu. Justru saudara-saudara, soal kedatangan Yesus kali yang kedua merupakan suatu rahasia yang perlu kita cari tahu. Memang ada ayat yang berkata dalam Injil Matius 24, di sana ayat yang ke-36 bahwa kedatangannya itu hanya Bapa yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, ada ayat lain yang berkata bahwa justru di akhir zaman rahasia-rahasia firman Allah akan diungkapkan. Seperti yang Tuhan minta kepada Daniel atas semua wahyu yang ia terima. Harus dimeteraikan. Karena itu nanti akan dibukakan pada akhir zaman. Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Apa yang diterima oleh Daniel? Daniel hidup kira-kira 500 tahun kurang lebih sebelum Yesus. Kepadanya telah banyak dibukakan rahasia firman Tuhan. Sampai pada kedatangan Yesus pada kali yang kedua sudah ada dalam tulisan-tulisan Nabi Daniel. Tetapi Daniel dianjurkan untuk meteraikan itu. Tetapi pada akhir zaman, itulah zaman kita sekarang, dikatakan banyak orang akan menyelidikinya. Dan saya percaya setiap orang yang banyak menyelidik firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pengungkapan, akan memberikan pencerahan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, khusus tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Memang murid-murid yang bertanya kepada Yesus kapan ia akan kembali, Yesus hanya memberi jawaban dengan memberitahu tanda-tandanya. Ada peristiwa-peristiwa yang akan menandakan kedatangan Yesus tidak lama lagi. Seperti yang kita sudah dengar masa-masa lalu, bahwa bencana alam, gempa bumi, tsunami, ada fenomena-fenomena alam lainnya, tanda-tanda di langit dan lain sebagainya, peperangan di para bangsa-bangsa melawan bangsa lain, itu bagaikan tanda kedatangan Tuhan. Bahkan secara khusus juga kembalinya bangsa Israel ke tanah mereka setelah terbuang kemana-mana di seluruh dunia. Ribuan tahun mereka terbuang, tetapi dijanjikan akan kembali lagi. Dan saudara-saudara, bangsa Israel sejak tahun 1948 resmi kembali menjadi satu bangsa. Ini juga adalah tanda kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Tapi untuk mengakhiri khotbah saya yang ketiga saat ini, bahwa tanda kedatangan Tuhan kita bisa lihat di dalam satu ayat yang mungkin banyak orang tidak atau belum merenungkannya. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal 13 bukan 12, ayat yang ke-32. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Ini ayat kalau kita perhatikan saudara-saudara, Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa dia mengusir setan dan menyembuhkan orang. Dikatakan hanya pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga dia selesai. Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa hari yang dimaksud sebenarnya bukan hari 1 kali 24 jam. Tetapi satu hari di sini menunjukkan kepada harinya Tuhan. Tuhan mengukur waktu kalau kita lihat dalam prinsip Alkitab. Kalau sehubungan dengan kalender kerjanya Tuhan. Tuhan mengukur waktu
atau hari, dikatakan satu harinya Tuhan itu 1000 tahun bagi kita manusia. Mazmur 90 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Itu satu harinya Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. 2 Petrus 3 ayat 8 juga hal yang sama kita lihat. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi dalam kalender kerjanya Tuhan, satu hari bagi Tuhan, bagi kita manusia adalah 1000 tahun. Ini prinsip Alkitab. Juga kita bisa melihat ada prinsip lain, satu hari sama dengan satu tahun. Itu kita bisa lihat dalam Bilangan pasal 14, Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ini prinsip yang satu lagi, bahwa satu hari sama dengan 1 tahun. Tapi ini dalam konteks Tuhan menghukum bangsa Israel yang tidak percaya kepada firman-Nya. Jadi kita melihat prinsip yang kita pakai dalam ayat Lukas 13 tadi adalah satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Berarti Yesus berkata, aku mengusir setan, menyembuhkan orang sakit hanya dalam 2 hari, hari yang ketiga selesai. Berarti saudara-saudara, zaman gereja, di mana gereja meneruskan pekerjaan Yesus di bumi ini, yaitu beritakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Itu pekerjaan Yesus yang dikatakan hanya dikerjakannya 2 hari. Dan kalau ini kita artikan 2000 tahun, hari ketiga sudah tidak ada pekerjaan itu lagi. Beberapa waktu lalu kita sudah menjelaskan saudara-saudara bahwa nanti akan ada 1000 tahun damai. Itulah yang dimaksud dengan hari yang ketiga. Jadi kita sedang hidup di zaman gereja, di mana pekerjaan Yesus diteruskan oleh gereja hari ini dan besok. Nah, kita melihat gereja mula-mula waktu pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada tahun 30 kurang lebih. Ini kalau kita buka buku-buku pinter para teolog, saudara-saudara, para penafsir Alkitab, para ahli Alkitab, semua hampir sepakat melihat bahwa gereja mula-mula itu lahir pada tahun 30 waktu pencurahan Roh Kudus. Kalau itu kita jadikan titik start daripada apa yang Yesus katakan dalam Lukas 13 ayat yang ke-32. Berarti genap 2000 tahun. Saudara bisa menghitung sendiri kira-kira genapnya tahun berapa. Ya. Jadi ini berarti harus kita perhatikan ke depan, bahwa hari-hari ini adalah hari yang singkat bagi gereja Tuhan melaksanakan tugas pelayanannya. Dia segera akan kembali, saudara-saudara. Ya mungkin banyak orang berkata, wah ini satu penafsiran yang mungkin akan tidak benar. Ya, kapan lagi kita harus memikirkan hal ini? Untuk itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini mari kita lihat ke depan, bahwa hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan tantangan. Kita ditantang untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, karena masanya sudah sangat singkat.
Haleluya. Dia akan segera akan kembali. Satu ayat yang bisa mendukung ayat ini kita bisa lihat dalam Hosea. Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal 6. Ayat 1, 2. Kita lihat. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 2, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Di sini kita ketemukan lagi 2 hari. Sesudah 2 hari yang tadi disebut oleh Yesus, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Hanya 2 hari. Tapi hari yang ketiga dikatakan justru kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di hadapannya. Sebab setelah genap 2 hari, Yesus atau pekerjaan memberitakan Injil, sembuhkan orang sakit, mengusir setan sudah selesai. Itulah tanda kedatangan Yesus kali yang kedua. Terjadi kebangkitan dari antara orang mati dan kita hidup bersama Dia pada hari yang ketiga. Itulah 1000 tahun damai, saudara-saudara, yang ada di hadapan kita. Puji Tuhan, ini sangat membesarkan hati kita sebagai orang percaya, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi menantikan Dia untuk datang pada kali yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersatu hati memandang ke depan, bergandengan tangan menyambut kedatangan Tuhan dengan mempersiapkan diri sambil beritakan firman, menangkan orang lain menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Urayanya mungkin sukar dipahami, tapi kami percaya Roh-Mu memampukan kami untuk memahami kebenaran firman ini, supaya kami mempersiapkan diri menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kalau hari ini kami beribadah bersama, mengingat peristiwa yang dahsyat, kenaikan-Mu ke sorga, ini sekaligus mendorong kami untuk melihat bahwa Engkau akan kembali lagi. Kami menantikan kedatangan-Mu. Kuatkan kami semua jemaat Tuhan, jemaat eklesia, untuk kami tetap satu hati, setia mengiring kepada Tuhan. Terpujilah akan Tuhan. Kami sudah berdoa Bapa, mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama. Saya percaya bahwa firman yang menghidupkan bagi kita semua, di mana iman kita akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Segera kita akan tamatkan ibadah kita pada hari ini. Kita percaya lewat semua yang kita lakukan, kita menerima sesuatu yang luar biasa. Kita lakukan pujian Satu Kota Tanpa Malam. Amin. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersamanya. Kita tetap tinggal berdiri. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kita hari ini.
kita akan menuju sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Oh Yerusalem, kota mulia. Amin. Haleluya Yesus. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Terima kasih Bapa di surga atas rahmat, anugerah dan kemurahan-Mu yang telah menyertai kami. Hari ini kami telah beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Seberapa kami yang sudah bersama-sama memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan senantiasa supaya kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa setia beribadah, menantikan hari kedatangan-Mu yang semakin dekat. Itulah sebabnya Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini kami mohon sempurnakan semuanya, agar seluruh jemaat Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kami boleh menunaikan segala tugas pekerjaan kami dengan penuh pengharapan bahwa Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini kami berdoa seluruh jemaat eklesia yang berada di rumah-rumah masing-masing ataupun berada di tempat-tempat lain, Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang masih dalam perjuangan untuk melawan virus corona Tuhan. Berkatilah usaha pemerintah kami dalam berbagai kebijakan supaya sungguh-sungguh Tuhan untuk menolong kami bangsa Indonesia terhindar daripada bencana ini. Berkati para petugas lainnya Tuhan, terutama petugas kesehatan, para dokter dan para tenaga medis lainnya. Tuhan beri perlindungan bagi mereka selalu supaya segala penanganan yang mereka lakukan kepada seluruh pasien Tuhan akan berhasil, kesembuhan dicapai dan Tuhan nama-Mu dipuji, dipermuliakan selalu. Juga TNI dan Polri Tuhan, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa kami supaya di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini kebebasan beribadah selalu terjamin Tuhan. Bahkan kami boleh melihat keamanan tercipta di mana-mana.
Nama Tuhan kami puji dan permuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kekurangan salah dan kami, salah dosa kami di hadapan-Mu, supaya kami dapat berdiri teguh di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, kita mengakhiri ibadah ini dan dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku, biarlah berkat Tuhan menyertai kita. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan pengentaran kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Halo guys, kembali sama kita si tukang Playboy. 안녕하세요. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 미나입니다. 반갑습니다. This is my 친구 예리입니다. This is our story. Kami itu kalau pacaran, jago sekali. Kalau gantian itu, it's so easy. Tiap bosan, kita mah selalu ganti. Kita ini suka sekali kepo. Suka banget. Intinya kita itu suka sekali drama. Yes, suka sekali. Apalagi sama BTS. Oh, sarangnya Oppa. Remon. Tapi slow aja, santai. Setiap hari Minggu kami pergi ke gereja. Kita ini rajin ibadah. Oh, pasti. Dari acara sektor 1 sampai sektor 8 semua kita pergi. Tapi di luar gereja, kita selalu pacaran sembarangan. Di mana aja, kapanpun sesuka hati kita. Playboy mah bebas. Serah, mau siapa yang mau panggil, mau mama, mau papa, kakek, nenek, ada mau dipusing. Yang penting nonton Korea. Rasa-rasanya sudah seperti terhipnotis. Sampai terkurus-kurus kita dan tidak ada makan. Tidak makan. Tapi hati kecilku tuh berkata, sebenarnya saya itu malu sekali karena sudah jauh dari Tuhan. Secara tidak sadar kita itu sudah jauh dari Tuhan dan tidak menjaga kudusan diri kita sendiri. Tapi Saya terima firman itu. Kami sudah meninggalkan itu semua dan kami ingin menjadi seorang yang tiada beraib dan bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di antara teman-teman yang sesat. Kami ingin bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Maukah kalian menerima firman ini juga?